Wawa akhirnya diringkus polisi setelah video aksi penganiayaan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Raya Sangkuriang, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, viral di media sosial. Wawa ditangkap dari lokasi persembunyiannya di wilayah Kabupaten Cianjur setelah berusaha kabur dari kejaran Satreskrim Polres Cimahi pada Kamis 20 April. Sebelumnya, aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Wawa terekam kamera amatir dan tersebar di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman itu, Wawa tampak tengah cekcok dengan korban gara-gara motornya tersenggol korban. Korban yang diketahui berinisial IS kemudian meminta maaf kepada Wawa, namun emosi pelaku tidak kunjung reda. Wawa pun akhirnya melayangkan pukulan ke bagian pelipis sehingga korban terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan berangkat dari adanya rekaman video yang viral itu, polisi pun kemudian melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi siapa korban dan siapa pelakunya. Setelah berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, polisi pun kemudian menyergap dan menggiring pelaku ke Mapolres Cimahi untuk didalami apa motif pemukulan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi penganiayaan yang dilakukan Wawa terjadi tak jauh dari tempat tinggalnya. Wawa pun mengaku dirinya terpancing emosi setelah korban menyenggol kendaraan saat melaju di Jalan Raya Sangkuriang. Ia kemudian mengejar korban dan mendahului untuk menghentikan korban. Setelah berhasil dihentikan, keduanya sempat adu mulut sampai aksi pemukulan tidak terhindarkan. Atas aksi penganiayaan itu, pelaku dikenai pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan. Yang diduga menganiaya korban. Saat itu korban sempat terjatuh, kemudian dijambak, kemudian seperti kejang-kejang lagi. Berangkat dari situ kami melakukan penyelidikan terhadap siapa korban dan siapa pelaku. Kemudian kami juga di backup oleh Ditkrim Polda Jawa Barat mengidentifikasi korban, kemudian mengidentifikasi pelaku. Kemudian kami tim tadi bergerak ke wilayah Cianjur karena setelah kami identifikasi pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Cianjur. Nah, hasil wawancara sementara atau interogasi sementara bahwa pelaku mengakui sempat menganiaya korban, di mana motif awal adalah sempat senggolan sepeda motor. Jadi setelah senggolan kemudian pelaku mendalui menghentikan korban. Saat itu korban sempat minta maaf sebenarnya kepada pelaku. Namun pelaku sempat emosi melakukan penganiayaan atau memukul korban sehingga korban terjatuh. Kemudian saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita akan melakukan pendalaman terkait motif dan lain-lain. Itu pasal yang dijelaskan untuk sementara? Untuk sementara kita kenakan pasal 351 KUH Pidana. Benar, untuk korbannya sendiri kan kejang-kejang. Apakah setelah pemukulan atau memang sebelumnya itu dia punya riwayat sakit atau penyakit serupa? Nah ini kan korban setelah kejadian ini kita kan sempat kesulitan ya, mencari tahu siapa sebenarnya korban ini. Nah, kami sempat ke sana kemari ke TKP kemudian mencari korban, ini nggak ketemu. Alhamdulillah tadi malam kita baru mengetahui atau sore tadi mengetahui ternyata korban adalah warga Tasikmalaya yang memang bekerja di Cimahi. Nah, berangkat dari situ kita komunikasi, kemudian untuk terkait yang kejang-kejangnya itu nanti kita akan mengecek dengan dokter kita apakah memang kejang-kejangnya itu karena pukulan atau karena memang ada riwayat sakit. Ya, kita akan melakukan pendalaman terkait hal itu. Yang jelas korban sempat dipukul oleh pelaku. Ini dibenarkan oleh saksi yang di TKP yang sudah berhasil kami identifikasi, termasuk pelaku juga ini sudah mengakui bahwa sempat memukul korban. Alhamdulillah rekan-rekan ini nggak sampai 24 jam ya. Sudah kita ungkap tadi siang, kita tangkap di wilayah Cianjur. Jadi kejadiannya itu siang, kita baru tahu malam, kemudian langsung bergerak
tadi siang kita amankan di wilayah Cianjur. Memang kita agak lama ke Cimahinya karena tadi sempat mencari barang bukti motor yang digunakan oleh pelaku. Korban mau mudik bang? Minuman keras si pelaku ini. Ini akan kita cek tentunya, akan kita cek urin dan lain-lain untuk mengetahui kondisi pelaku. Bang, korban mau mudik apa gimana? Korban ini nggak mudik ya, artinya sore hari ini sebenarnya mungkin ngabuburit ya, ngabuburit, kemudian rame arus, senggolan ya, kemudian si pelaku tersinggung, mendahului, menghentikan, kemudian sempat cekcok dulu, kemudian korban minta maaf, tapi pelaku sepertinya karena emosi memukul, nah, sehingga korban jatuh, sempat terbentur trotoar, nah, sehingga korban mengalami luka, ada yang di bagian bibir, ada juga di pelipis. Setelah kejang itu langsung sembuh di si TKP atau di luar rumah sakit? Setelah pelaku menganiaya atau memukul korban, kan rame nih, banyak masyarakat. Nah, sempat kan si pelaku seperti menjambak rambut korban. Kemudian karena rame, kemudian pelaku nih menghindar karena rame, mungkin takut di massa gitu ya. Jadi pelaku menghindar. Kalau pelaku prosesnya apa? Kalau pelaku ini buruh harian lepas. Jadi rekan-rekan, pelaku ini rumahnya sebenarnya nggak jauh dari TKP ya. Kan kejadian di Sangkuriang. Pelaku tinggal di Cepageran. Maka kita awalnya memang sulit mencari tahu tentang korban ya. Korban sekarang ada di sini, benar lagi diminta keterangan. Ini korban karena kita sudah berhasil identifikasi, kemudian hari ini sudah di Polres Cimahi untuk membuat laporan polisi. Kondisinya gimana dah? Kalau kita lihat ada beberapa luka ya, maksudnya tadi ada seperti memar di bibir dan di pelipis. Oleh karena itu malam ini juga akan kita cek, masuk kita akan visum dan sebagainya. Jadi sebelumnya belum buat laporan setelah kejadian itu ya? Keburu pulang ke Tasik? Keburu pulang ke Tasik. Pak Wali? Siap. Pak Wali sini Pak Wali. Pak, ini sering terjadi beberapa kali Pak kejadian di Cimahi Pak. Tingkat kriminal seperti Cimahi, tindakan dari Pemkot Cimahi sendiri apa Pak? Ya sebetulnya kaitan dengan beberapa kejadian yang pada akhirnya membuat kami terusik dari sisi keamanan, kenyamanan. Kami berusaha untuk menggerakkan potensi yang ada, entah itu yang berkaitan dengan apa yang ada di pemerintah kota ataupun coba kita mendorong masyarakat untuk juga sama-sama menjaga kondusivitas kota ini. Alhamdulillah kami kalau dilihat dari pengamanan lingkungan sebelumnya kita sudah banyak melakukan berbagai hal yang mudah-mudahan itu bisa berkontribusi untuk menciptakan situasi yang kondusif. Dengan adanya cekcokan di pinggir jalan kan itu tidak dipungkiri terjadi pada saat mudik ini karena arus kendaraan. Nah, mungkin ada himbauan kepada Ya himbauan barangkali dalam suasana seperti ini saya mohon semua pihak untuk bisa bersabar, untuk bisa menahan diri. Sudah pasti kita dalam kondisi yang sibuk, setiap orang juga sekarang mungkin lebih banyak keluar, apalagi juga ada yang mudik. Ya saya minta untuk ya tadi bagaimana kita mengedepankan toleransi. Semua orang pada dasarnya ingin hidup nyaman, tapi jangan sampai juga gara-gara sepele kemudian bisa menimbulkan hal yang kita tidak inginkan. Satu hal lagi, saya apresiasi kepada jajaran Polres Cimahi begitu cepat untuk menangani kasus ini dan ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Terima kasih Pak Kapolres dan jajaran. Rekan-rekan, jadi saya mengapresiasi tim bahwa tidak sampai 24 jam tim berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Kita di backup oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat. Pelaku? Ya, kamu turunin aja Pak. Pelaku ya. Turunin masuk ke dalam Pak. Ada. Alhamdulillah untuk video yang viral pelakunya sudah tertangkap berkat dari kerjasama antara Satreskrim Polres Cimahi kemudian didukung dengan Ditreskrim Polda Jabar. Nah, pelakunya ini pelakunya ini
yang sempat viral. Alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam berhasil diungkap pelaku penganiayaan yang di depan BPJS Sangkuriang Kota Cimahi. Masih ada yang ujuk, udah jauh aja jauh. Ya, sudah. Oke. Parah.